konfigurasi politiknya seperti apa. Ya, ini jadi agak beda Pak kalau kita membandingkan antara lengsernya Pak Jokowi dengan presiden-presiden sebelumnya. Lengsernya Pak SBY, lengsernya Bu Mega, dan segala macam gitu ya. Jadi kalau Pak SBY waktu itu kan, ya mungkin ada 1-2 pertanyaan orang tentang Pak SBY, tetapi hari-hari ini kan kita menikmati Pak SBY begitu menikmati masa pensiunnya Pak Mahfud. Ya. Ada yang beliau pidato, kemudian menyinggung-nyinggung, ya kadang-kadang tersinggung Pak Jokowi juga gitu yang disinggung. Lalu ada juga yang nyanyi di mall Pak. Saya ingin menunjukkan kepada Pak Mahfud dulu, sebelum lanjut Pak, ada video kita. Ya. Pak SBY begitu menikmati masa pensiunnya dan menyanyi di mall, saya membayangkan akan seperti apa kira-kira Pak Jokowi setelah itu nanti. Ini ada videonya Pak. Apa komentar Pak Mahfud ketika melihat video ini? Menarik, banyak yang dalam seminggu terakhir ini ya kita dengar dari Pak SBY menarik untuk dikaitkan dengan kekuasaan dan jabatan presiden. Yang ini misalnya menikmati masa pensiun, menunjukkan bahwa orang sesudah jadi presiden itu kalau tidak punya beban ya bisa jalan-jalan gitu, tidak usah membentuk tim penjemputan yang ngancam-ngancam orang kan. Pak SBY kan turun-turun begitu aja kan dulu. Ikut nyanyi di konser Pak, nyanyi di konser 3 minggu lalu tuh. Nah kalau tidak punya beban, Gus Dur juga begitu selesai ya jalan-jalan gitu aja, itu kan. Tidak ada pakai tim-tim yang ngancam, pengawal-pengawal khusus yang jaga rumahnya khusus, tidak ada. Bu Mega juga kan begitu selesai ya selesai gitu. Pak Habibie apalagi ya gitu selesai ya selesai, terus jalan-jalan kemana? Ini menunjukkan Pak SBY bisa jalan-jalan kok jadi presiden. Dalam konteks apa dia mengatakan itu? Karena Pak SBY itu dalam konteks berita berikutnya ya, yang sebelum ini kan ada. Dia meluncurkan buku capaian-capaian SBY selama. Oh iya. Itu bagus itu. Ya. Ini bisa dianggap sindiran kepada siapapun presiden yang kalau mau turun kok gelisah. Dia enggak tuh tenang-tenang aja. Nyaman betul. Yang kedua, kenapa dia melakukan itu? Dia tulis di bukunya karena kami tidak pernah berselingkuh dengan konstitusi. Kita tanyakan dulu videonya Pak. Oh, ada ya? Kita ada videonya. Ya ada videonya. Coba teman-teman bisa nayangkan. Ini penting. I have to say that. Jadi menurut saya itu great achievement. Tentu banyak kekurangan kita, ada kelemahan kita, ada beberapa hal yang tidak bisa kita lakukan, tetapi kita tidak berselingkuh kepada sistem, kepada konstitusi, kepada hal-hal yang patut dipedomani dalam kehidupan bernegara. Ini menyindir banget Pak Jokowi, selingkuh terhadap konstitusi. Nah, dan saya satu angkatan dengan Pak SBY ketika memerintah. Pak SBY presiden, saya ketua MK. Saya tahu dia sangat taat konstitusi. Dia main manuver politik ya, tapi sebatas dibenarkan oleh konstitusi. Tidak pernah ingin mengubah konstitusi, tidak pernah ingin main-main dengan hukum. Itu unclear ya terhadap itu. Termasuk BLT yang dia lakukan itu sudah sesuai dengan undang-undang persis, tidak menambah lagi di momen-momen tertentu menjelang pemilu apa. Dan prosedurnya diikuti. Dan Pak SBY tidak pernah bagi BLT sendiri kan, cuma buat kebijakan pemerintah gitu. Nggak pernah ke desa-desa bagi-bagi gitu, ya karena itu sebenarnya kerjanya ketua RT aja sebenarnya, nggak perlu presiden. Nah makanya Pak SBY ini mengatakan saya nggak pernah berselingkuh dengan konstitusi. Jadi sehingga dia turun enak. Aturan konstitusi etika dijaga betul oleh Pak SBY. Sejarah akan mencatat bahwa selama memerintah dia banyak kritik selama 10 tahun ya biasa, tetapi tidak akan dicatat sebagai prestasi buruk dia di dalam sejarah. Betul tuh. Saya suka nih istilah, saya tidak pernah menselingkuhi konstitusi. Artinya tidak ingin mengubah aturan-aturan konstitusi. Sebagai mantan ketua Mahkamah Konstitusi, Anda tidak pernah menyaksikan itu? Nah, dia sangat taat konstitusi. Saya tidak pernah menghadap dia berdua. Oh ya? Nggak pernah. Karena soal etika yang dijaga. Etika. Dan beliau nggak pernah ngomong dengan saya berdua, kecuali ketemu di rapat resmi. Ada presiden, wakil presiden, beberapa menteri, terus minta pandangan, ya saya hadir gitu. Terutama saat-saat pilpres dia yang kedua kan sudah sangat kuat gitu. Nggak pernah juga meskipun ada isu ketua MK sudah disetir oleh
presiden dan sebagainya. Setir dari mana, saya bilang. Pak Mahfud dipanggil oleh SBY ke istana, tidak bisa. Saya bilang, saya yang bisa manggil Pak SBY ke MK. Kalau dia manggil ke istana tidak bisa, kecuali rapat, kecuali ada acara gitu. Dan dia memang tidak pernah mengganggu gitu urusan konstitusi. Malah kalau kita minta keputusan agar lancar dilaksanakan oleh pemerintah, dia langsung laksanakan. Kalau tidak jelas, dia nelpon Pak Mahfud. Maksudnya apa itu? Saya sebagai pemerintah menafsirkannya begini. Oh iya Pak, benar. Laksanakan dia. Termasuk soal pemberhentian Jaksa Agung, BP Mega, dan nelpon dia. Gitu tanya. Ini ya maksudnya. Gitu. Saya kembali ke Biro tadi. Menyaksikan Pak SBY duduk menyanyi begitu tuh. Nah Pak Jokowi nanti ketika lengser setelah tanggal 20, ini minggu depan nih, dia lengser kembali. Kira-kira kita membayangkan menikmatinya itu akan seperti apa? Bayangkan Pak. Saya juga tidak bisa membayangkan. Tidak membayangkan. Ya mungkin pada akhirnya situasi itu dibuat, diprogramkan, tidak instan, tidak organik. Kalau ini tadi kan organik kan, Pak SBY spontan, gimana beda tuh gitu ya. Kalau ini mungkin besok diatur, akan ada ini ke sana. Kalau Pak SBY begitu turun kan kemana aja dulu bisa. Sambil melukis di pinggir pantai gitu ya. Iya, sambil melukis di tepi pantai. Dan menurut saya sindiran Pak SBY ini ada alasannya. Apa Pak? Karena dulu Pak SBY kan dikuyok-kuyok di periode pertama pemerintahan ini kan, Pak Jokowi. Ketika dia mencoba mengkritik keliling di depan partainya berkeliling gitu, lalu diserang oleh buzzer rame-rame. Lalu Pak Jokowi pada waktu itu datang ke Hambalang, proyek mangkraknya Pak SBY. Dia datang ke situ cuma gitu-gitu, nggak ngomong apa-apa. Tapi itu pukulan bagi SBY. Untuk menjawab bahwa kalau ente banyak ngomong, kira-kira begini kalimatnya Pak Jokowi. Kalau ente banyak ngomong, ini kamu mangkrak ini. Nah sekarang Pak SBY bisa melihat betapa IKN sekarang terancam mangkrak juga. Perlu kebijakan-kebijakan sesar itu operasi-operasi tertentu untuk tidak mangkrak. Kalau melihat IKN sekarang, jadi Pak SBY itu dulu kalau ngomong dihantam oleh buzzer-buzzer itu, iya kan? Di awal-awal pemerintahan itu. Buzzer-buzzernya Jokowi gitu ya? Iya, pada waktu itu jelas lah. Sampai sekarang masih ada tuh yang muncul 1 ekor, 2 ekor gitu, Pepo muncul lagi gitu kan. Dulu kan diserang, minum apa Pepo, sekarang 1, 2 masih muncul. Janji ada, Pepo ini berani muncul lagi. Kita ada buzzer, tapi udah tinggal 1 ekor, 2 ekor. Kalau dulu puluhan ribu yang menyerang Pak SBY itu. Setiap ngomong apa gitu. Ya, ini Pak SBY tentang atau kira-kira memberikan pernyataan atau tinggal laku, tapi lalu Pak Jokowi yang tersindir. Tapi ada juga Pak pernyataan Pak SBY dalam sepekan terakhir ini yang pesannya jelas kepada Pak Prabowo. Dia pidato lalu mengatakan bahwa saya sering berkomunikasi menyampaikan saran kepada Pak Presiden supaya tidak alergi terhadap kritik. Ini penting sekali di mata Pak Mahfud atau bagaimana? Iya, itu pesan kepada dua pihak, kepada yang mau pergi gitu ya. Dia berpesan misalnya kepada Pak Jokowi, ini tangkapan saya tidak tahu artinya Pak SBY, kalau tangkapan saya. Ya, kalau kita membaca maknanya. Itu pesan kepada Pak Jokowi juga. Itu akibatnya kalau orang dulu anti kritik, meskipun seakan-akan diam tapi menggerakkan buzzer melawan kritik, itu akibatnya seperti sekarang, seperti merana. Orang tidak ada yang dengar lagi kecuali pendengarnya itu dibuat-buat. Kecuali dengan cara yang sekarang muncul di bocor halus itu ada anggaran untuk memules bahwa dulu dia tuh terbuka dan macam-macam gitu ya, untuk menghilangkan kesan yang dulu salah, tapi itu tidak bisa dihilangkan. Mungkin bisa dihilangkan seminggu 2 minggu dalam rangka pelantikan, sudah itu kan orang tidak peduli lagi. Kalau tidak dibayar siapa mau bela dia lagi.